disciples, transforming lives. Shalom Bapak Ibu semua. Saya sungguh bersukacita bisa kembali melayani di gereja di GMS Surabaya Barat. Sepanjang hari ini Bapak Ibu, saya berdoa, saya berharap Anda mengikuti semua rangkaian firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Saya memberikan judul besar, setia dan berbuah. Di ibadah pertama saya berbicara mengenai berbuah di segala musim. Di ibadah kedua saya berbicara mengenai produktif bagi Tuhan. Di ibadah ketiga lanjutannya, apa yang menyebabkan orang Kristen itu gak produktif bagi Tuhan. Lalu ibadah keempat itu juga lanjutan, salah satu penyebab kenapa orang Kristen tidak produktif adalah berpuas diri. Kira-kira ada tiga hal yang perlu kita lakukan sebagai antidot atau penangkal dari rasa puas diri. Di ibadah terakhir, saya memberikan judul bagaimana membuat Tuhan itu puas. Membuat Tuhan itu puas. Kita baca satu kebenaran firman Tuhan dari ayat yang sering kita baca, ayat yang terkenal. Ini adalah kata-kata Yesus sendiri. Kita baca sama-sama di Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sampai di sini. Saudara, ini adalah ayat bukan perumpamaan, ini adalah firman dari Yesus sendiri dan saking sederhananya sebetulnya ketika kita membacanya kita langsung bisa menangkap atau mengerti apa maksud Tuhan. Tapi izinkan hari ini saya membagikan ada 6 hal yang perlu atau 6 kebenaran yang perlu kita mengerti dari ayat-ayat yang kita baca. Coba apa yang kita bisa tangkap dari ayat-ayat yang kita baca. Yang pertama saudara, Anda harus mengerti bahwa Bapa kita adalah seorang pengusaha. Katakan pengusaha. Dia adalah Bapa kita, Tuhan itu Bapa bagi kita. Dan dia adalah Bapa yang baik bagi kita, katakan amin. Dia juga adalah gembala, dia juga adalah juru selamat. Dia adalah sahabat kita, dia itu penghibur. Dia itu kota benteng kita, dia itu pelindung kita. Bahkan dia itu sumber pemelihara dalam kehidupan kita, katakan amin. Tapi dari ayat yang kita baca, selain dia itu adalah Bapa yang baik, dia adalah gembala, dia adalah sumber pelindung, pemelihara dalam kehidupan kita. Ternyata dia itu juga adalah seorang pengusaha. Makanya dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Yesus berkata, aku ini pokok anggur. Aku ini pohon anggurnya. Tetapi Bapakulah pengusahanya. Katakan amin. Jadi dengan kata lain, kalau Tuhan itu seorang pengusaha, artinya apa? Berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang mempercayakan dalam diri kita.
Tuhan itu berinvestasi dalam kehidupan kita karena dia seorang pengusaha. Katakan dia berinvestasi. Apakah itu? Semua kasih karunia, semua kemampuan, semua bakat, semua kekuatan, bahkan karunia-karunia rohani atau karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan itu tanamkan dalam diri kita, itulah investasi Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tujuannya bukan untuk supaya kita itu bisa nikmati sendiri, tapi tujuannya adalah supaya kita itu bisa menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Bahkan di ayat 2 dikatakan saudara, kalau ada ranting yang tidak berbuah, itu dipotong. Dan ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Bukankah itu juga pola pikir seorang yang berinvestasi? Atau seorang pengusaha? Kalau ada usaha itu rugi, setahun Anda buka toko rugi, tahun kedua rugi, tahun ketiga rugi. Apa yang Anda lakukan saudara? Tutup tokonya saudara. Bagaimana rugi terus? Tapi kalau ada satu toko itu menguntungkan, tahun pertama untung, tahun kedua keuntungannya double, tahun ketiga lebih double. Apa yang Anda lakukan saudara? Anda akan bersihkan, Anda akan kelola demikian rupa supaya efisien. Yang menghambat untuk toko ini bisa berkembang lebih banyak, Anda pangkas. Departemen-departemen atau karyawan-karyawan yang tidak produktif, Anda potong supaya toko ini makin untung, makin berkembang. Betul atau betul? Begitu pula dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Saudara, ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang mempercayakan dalam kehidupan kita. Tuhan itu berinvestasi dalam kehidupan kita. Semua kasih karunia Tuhan dalam hidup Anda. Semua berkat yang hari ini Tuhan berikan dalam hidup Anda. Semua karunia rohani. Semua kekuatan, semua bakat, semua gift yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu merupakan investasi Tuhan atas hidup kita. Halo amin. Coba Anda sadari. Ternyata Tuhan itu berinvestasi loh dalam hidup kita. Tuhan itu menanamkan sesuatu, banyak hal dalam hidup kita. Kebenaran kedua, saudara. Kasih karunia itu diberikan untuk menghasilkan buah. Jadi dengan kata lain, semua kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, semua berkat, semua kebaikan, semua karunia, semua bakat, kekuatan, kemampuan yang Tuhan itu berikan dalam kehidupan kita, ternyata semuanya itu diberikan dengan sebuah tujuan. Setiap kasih karunia selalu ada tujuan. Setiap berkat selalu ada tujuan. Halo amin. Makanya satu kali Paulus itu berkata demikian saudara. Coba Anda buka 1 Korintus 15, kita baca ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Katakan tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Paulus itu berkata, kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupanku tidak sia-sia. Maksudnya apa? Bahwa Tuhan itu ketika menginvestasikan kasih karunia dalam kehidupan Paulus, kasih karunianya itu diberikan, itu tidak sia-sia. Ternyata Paulus itu dari kasih karunia yang Tuhan berikan, ternyata ada purpose-nya. Purpose-nya adalah Paulus bekerja keras supaya di dalam kehidupannya dia jadi berkat. Dalam kehidupannya dia hasilkan buah
Ada amin. Dengan demikian dia bisa berkata bahwa kasih karunia, anugerah, berkat, pengurapan, bakat, talenta, semua yang Tuhan investasikan dalam hidupku, tidak ada satupun yang sia-sia. Ada amin. Bisakah Anda melihat bahwa Tuhan itu berinvestasi banyak hal dalam kehidupan kita? Semua berkat pasti ada tujuannya. Tujuannya bukan untuk membuat kita manja atau memanjakan kita. Tapi ternyata tujuan kasih karunia dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita adalah supaya kita ini dimampukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ada amin. Yang ketiga, kebenaran yang ketiga. Jadi coba saya ulangi saudara. Tuhan memberkati kita itu bukan hanya untuk keuntungan kita. Bukan supaya kita hidup foya-foya. Bukan supaya kita itu bisa hidup senang-senang terus. Semua berkat, semua kasih karunia Tuhan berikan itu bukan untuk itu. Tapi ternyata ada tujuan Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan kita kasih karunia. Tujuannya adalah supaya kita dimampukan untuk menjadi berkat. Bapak Ibu, sebuah pohon kalau dia itu berbuah, buah itu bukan untuk dinikmati pohon. Tapi buah itu untuk dinikmati oleh orang lain. Ada amin. Jadi buah itu bukan untuk pohon. Tujuan Tuhan memberkati kita adalah supaya kita ini bisa menghasilkan buah dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ada amin. Nah sekarang pertanyaannya, waktu Tuhan itu semakin memberkati kita, pertanyaannya, adakah kerajaan Allah itu diuntungkan? Karena itulah Paulus berkata, semua kasih karunia yang Tuhan berikan itu gak sia-sia. Karena apa? Lewat kasih karunia itu, kerajaan sorga diuntungkan melalui kehidupan Paulus. Poin yang ketiga, kebenaran ketiga saudara. Berbuah itu membutuhkan proses. Saya ulangi, berbuah itu membutuhkan proses. Hidup yang menghasilkan buah itu adalah kehidupan yang jadi berkat buat orang lain. Bukan hanya dilihat dari apa yang kita bisa berikan dalam hidup ini, tapi juga dilihat dari prosesnya. Maksudnya gimana? Gak mungkin Anda itu prosesnya Anda itu contoh ya. Anda itu mencuri atau dagang narkoba. Terus hasil keuntungannya Anda bikin untuk menjadi berkat buat orang lain. Gak bisa. Karena setiap pohon yang tidak baik, buahnya gak baik. Tapi kalau pohon itu baik, buahnya pasti baik. Gak mungkin Anda memberkati orang lain dari hasil kejahatan. Itu gak mungkin. Makanya proses itu juga penting. Orang itu diberkati dalam kehidupan kita itu karena mereka bukan hanya mengecap buahnya saja, tapi karena mereka itu melihat proses kehidupan kita. Halo amin. Ketika mereka melihat proses kehidupan kita, mereka diberkati Bapak Ibu. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu, berbuah itu membutuhkan proses. Nah sekarang paling tidak ada 3 kebenaran tentang proses. Yang pertama, buah itu adalah hasil dari sebuah hubungan. Sama seperti anak itu adalah hasil dari hubungan suami dan istri. Begitu pula, pernah nggak Anda itu melihat ranting itu ngotot, ngoyo atau ngeden untuk menghasilkan buah? Nggak ada. Anda gak perlu ngotot, gak perlu ngeden. Kita itu ranting-rantingnya. Yang kita lakukan adalah cukup kita itu melekat atau tersambung dengan pohon atau pokok. Katakan amin. Kalau kita ingin betul-betul menghasilkan buah, maka prosesnya adalah pastikan kita melekat dengan Tuhan. Selama kita melekat dengan Tuhan, selama kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan memperoleh semua yang kita butuhkan untuk kita jadi berkat. Selama kita ini melekat dengan Tuhan, kita tinggal di dalam Kristus, kita membangun hubungan dengan Tuhan,
Selama kita melekat dengan Tuhan, kita memiliki semua yang kita butuhkan untuk kita bisa hasilkan buah, untuk kita jadi berkat bagi orang lain. Kita memperoleh semua yang kita butuhkan ketika kita melekat, sama seperti ranting memperoleh semua nutrisi, mineral, semua yang dibutuhkan untuk ranting itu bisa menghasilkan buah. Katakan amin. Yang kedua, saudara, buah itu adalah hasil dari kerjasama. Kalau yang pertama buah itu hasil hubungan, yang kedua buah itu hasil dari proses kerjasama. Kerjasama antar siapa? Antara pokok dengan ranting. Saudara, pokok itu tujuannya cuma satu, tugasnya cuma satu. Mengalirkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk ranting itu menghasilkan buah. Dialah yang menyebabkan kita itu bisa berbuah, yaitu Yesus. Ada amin. Tapi ranting itu punya bagian. Bagian dari ranting itu adalah ini, saudara. Ranting itu harus menanggung beban, contohnya ranting pohon mangga, atau ranting pohon durian, atau apa. Ranting itu harus menanggung beban dari buah. Halo, amin. Jadi ranting itu harus menanggung beban. Makanya kata berbuah itu dalam bahasa Inggris itu pakai kata bearing fruit. Kenapa pakai kata bearing? Kata bearing itu, to bear itu artinya memikul atau menanggung. Tanggung jawab kita itu adalah memikul tanggung jawab. Setia untuk memikul tanggung jawab. Tuhan yang membuat kita ini bisa menghasilkan buah, tapi bagian kita adalah, tugas kita adalah memikul tanggung jawab dari buah yang kita hasilkan. Halo, amin. Untuk berbuah itu butuh tanggung jawab, Bapak Ibu. Kita harus memikul tanggung jawab. Makanya Alkitab katakan, diberkatilah engkau, ya, karena engkau adalah hamba yang baik dan setia. Karena engkau setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang lebih besar. Katakan setia memikul tanggung jawab. Kalau kita itu setia memikul tanggung jawab, maka Bapak Ibu, Tuhan itu akan mempercayakan kita lebih banyak buah. Karena kita kedapatan setia. Yang ketiga, berbuah itu proses. Yang pertama apa, saudara? Proses dari sebuah hubungan. Yang kedua, proses dari kerjasama antara pokok dengan ranting. Antara kita dengan Tuhan untuk hasilkan buah. Yang ketiga, berbuah itu hasil dari kedewasaan rohani. Saudara, maksudnya bagaimana? Untuk berbuah itu gak mudah. Sebuah ranting kalau dia berbuah, dia harus menanggung beban. Semakin banyak buahnya, semakin banyak bebannya. Makanya saya dorong di bulan ini, saudara, saya memberikan tema sepanjang hari ini setia dan berbuah. Jemaat harus dewasa. Anda tidak boleh terus-menerus jadi bayi, katakan amin. Anda tidak boleh hanya ada dalam state, aku datang hanya untuk menerima atau hanya untuk dilayani. Anda harus memikul sebuah tanggung jawab. Salah satu di ibadah sebelumnya, saya dorong jemaat bagaimana untuk melawan komplasensi atau rasa puas diri. Membiarkan dirimu, menjaga dirimu, imanmu untuk tetap aktif dan hidup. Salah satunya adalah terlibatlah dalam pekerjaan Tuhan. Karena apa? Bedanya antara orang yang melayani dan orang yang dilayani, kalau Anda melayani, itu pakai iman. Contoh ya, mengeluh, komplain, itu gak perlu iman. Kenapa sih begini, kenapa begitu, kenapa begini. Tapi melayani itu perlu iman. Karena di dalam melayani itu ada bayar harga, ada pengorbanan, bahkan harus korban perasaan. Di GME Jakarta itu ada satu pelayan
bagian Espro kalau nggak salah, pernah dimarah-marahi sama orang karena waktu itu memang acara besar, ya, Pastor Philip khotbah, gedung kita kecil, ruang public area itu sudah terisi penuh, sehingga kita harus stop orang untuk naik dari eskalator. Karena kalau naik eskalator itu di atas penuh, itu bisa kecelakaan. Di bawah kita tolak orang, nah bagian yang nolak orang itu yang kena semprot banyak orang. Dimarah-marahi. Masa naik aja, masa nolak orang, nggak bisa dimengerti. Waduh, ada yang dimarah-marahi dan sebagainya. Butuh iman untuk tetap melayani dengan sukacita, tapi dimarah-marahin. Saudara, ini anaknya orang loh, gereja nggak bayar orang ini. Tapi dimarah-marahin, disemprot. Melayani itu kadang butuh iman. Tapi untuk komplain, nggak perlu iman. Saya juga jelaskan tadi, memberi, posisi memberi itu butuh iman. Menjadi pemberi itu butuh iman, tapi menjadi pencemooh nggak perlu iman. Saudara, saya kasih contoh ya, aduh saya cerita lagi tapi it's okay lah. Saudara, kami dari menikah, bahkan sebelum menikah, kami itu belajar melatih otot iman khususnya di area memberi. Karena kami percaya bahwa hidup itu bukan karena aliran, tapi karena tuayan. Jadi setiap tahun dari ketika kami itu masih gak punya anak, kami rutin untuk memberi, kami alokasikan memberi untuk pekerjaan misi. Bahkan ketika gereja dulu masih butuh, masih ingat waktu zaman perintisan, waktu awal-awal TV flat itu muncul, saya dengan istri ngomong sama gembala, kalau ruang anak butuh biar saya yang cover. Waktu itu muncul cicilan 0% 12 bulan, itu awal-awal muncul. Saya gak bisa beli cash barangnya langsung karena gak punya dananya, tapi ini janji iman saya cicil selama 12 bulan, tapi kami yang cover biayanya. Lalu ketika ruangan hall itu butuh TV lagi, kami juga ikut ambil bagian. Ada pembelian sound system, kami berapa persen kami mau ambil bagian. Kami bukan orang kaya, jangan tunggu kaya dulu, jangan tunggu punya segalanya untuk bisa memberi. Nah, itu berjalan rutin saudara, rutin gaya hidup, kami latih dari hal-hal kecil dan sebagainya. Beberapa tahun yang lalu, ada satu momen, istri saya itu punya target iman. Kami ingin menaikkan level pemberian. Apalagi ada breakfast with God. 3 tahun yang lalu, kami pecah rekor, kami gak pernah memberi sekian. Tapi ini kami lepaskan, kami beriman. Kami memberi angka sejumlah ini, itu ada angka yang besar bagi kami. Tahun depannya, istri saya sampai nangis, Tuhan, kok kami gak bisa memberi sebesar yang tahun lalu. Bahkan pemberian itu jauh daripada yang kita harapkan. Jadi istri saya itu hancur hati. Saya gak segitunya, tapi istri saya itu nangis sepanjang breakfast with God itu merasa bahwa kok kami itu cuma bisa kasih segini. Lalu dia sebut sebuah nazar, janji iman. Tahun depan dia sebutkan satu angka, waktu disebut, bagi kami gede banget. Bisa nggak kita ini tahun depan kita memberi sejumlah sekian. Sampai breakfast with God kemarin bulan Januari, Bapak Ibu. Itu kan breakfast with God ini hari Senin. Hari Sabtu nggak ada dananya, saudara. Istri saya sudah galau-galau, sudah selama seminggu galau-galau, sudah dipikir ya udahlah kalau nggak ada dananya ya sudah mungkin dicicil selama 12 bulan. Tapi kita kepengen memberi. Masa tahun ini kita nggak bisa kasih? Lebih yang disalahkan itu begini loh, istri saya ngomong, kok kami nggak bisa kelola uang sampai demikian rupa, sampai nggak ada spare yang cukup untuk kita bisa memberi untuk janji iman dari ukuran janji iman kami. Tiba-tiba, 1 hari sebelum breakfast with God, hari Minggu, kami itu baru pindah rumah, dan rumah yang lama itu selama hampir kurang lebih, nggak sampai setahun sih, nggak kejual-jual. Tiba-tiba di hari Minggu itu, ada orang telepon, ngajak ke notaris, tawar-menawar, memang dia nawar, oke lah, istri saya ngomong oke, kalau memang kamu mau segitu, padahal sebetulnya nggak boleh, ini harga 2024. Tapi karena kamu minta, ada syaratnya satu, kamu bayar DP sekian. Mau nggak? Kalau nggak mau ya sudah. DP-nya itu udah sebesar janji iman kami.
Jarang orang nggak memberikan DP segitu, itu nggak mungkin. Sebagai tanda jadi itu nggak mungkin. Tiba-tiba orangnya mau, saudara. Begitu orangnya mau, hari Senin kita bisa punya benih untuk kita tabur. Sejumlah persis nazar iman kami. Di situ istri saya tertunduk, Tuhan memberi sama Tuhan itu gak bisa bangga. Wih, aku memberi, karena apa? Untuk memberi pun loh, Tuhan yang danai. Kami hanya bisa bersyukur, Tuhan terima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk ikut serta di dalam memberi. Kami berikan sejumlah itu, sebagian dari dagingku sakit. Karena ini rekor terbaru, kami memberi segitu. Anda mau jadi pemberi atau jadi pencemooh? Dunia ini banyak pencemooh. Alah, memberi bagi Tuhan nanti dimakan sama pendetanya. Memberi itu begini, begitu, begini, komplain, mencemooh dan sebagainya, curiga dan sebagainya. Untuk begitu gak perlu iman. Bagi beberapa orang itu devotion, persembahan di hadapan Tuhan. Tapi bagi beberapa orang itu cemoohan. Anda pilih yang mana? Untuk komplain, menjadi pencemooh, gak perlu iman. Bapak Ibu, saya dorong. Jaga imanmu tetap hidup. Layani Tuhan. Bedanya apa? Jadi peserta retreat dengan panitia retreat. Bedanya di pengorbanan. Peserta, makan jadi, bangun tidur sudah disediakan semua. Selesai acara jauh-jauh malam, jam 10, jam 11 pulang balik dari hall, langsung tidur. Kalau panitia, setelah semuanya balik selesai, mereka meeting sampai jam 2 subuh. Meeting, evaluasi begini, itu panitia, saudara. Peserta komplain, panitia menerima komplain dan mengerjakan segala sesuatu yang mungkin belum beres. Bedanya di mana? Pengorbanan, melayani, butuh iman. Halo, amin. Sama saudara, berbuah, semakin banyak buahnya, bebannya semakin besar. Kalau ranting itu ditanyain, kamu pas berbuah itu gimana? Berat enggak? Berat. Satu ranting kalau misalnya ada 10 buah mangga, semakin berat. Makanya dikatakan berbuah itu adalah hasil dari kedewasaan rohani. Dengan kata lain, semakin banyak buahnya, maka dia harus semakin nempel sama pokok. Kalau nggak nempel sama pokok, dia kecabut. Betul atau betul? Berarti semakin dia harus bergantung sama Tuhan. Saudara semakin diberkati Tuhan, semakin sukses, Anda harus semakin nempel sama Tuhan. Anda harus semakin rendah hati. Semakin berbuah itu seharusnya semakin menunduk. Berbuah itu hasil dari kedewasaan rohani. Dan apa yang terjadi? Coba kita baca kembali ayat 2. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya lebih banyak berbuah. Katakan lebih banyak berbuah. Kadangkala Tuhan itu tahu bahwa seharusnya Anda bisa berbuah jauh lebih banyak. Makanya Tuhan harus memotong beberapa hal dalam kehidupan Anda untuk dibuang. Dan Tuhan harus membersihkan beberapa hal dalam kehidupan Anda. Tujuannya apa? Supaya Anda berbuah lebih banyak daripada sebelumnya. Anda sudah berbuah, tapi Tuhan tahu bahwa seharusnya bisa lebih banyak ini buahnya. Ada hal-hal tertentu harus dibuang. Kesombongan harus dibuang. Apalagi motivasi yang gak murni harus dibuang. Kekerasan hati harus dibuang. Sesuatu yang mengganggu pertumbuhan kita, menghambat pertumbuhan kita. Seringkali ranting itu di buah mangga itu bisa ditumbuhi oleh parasit atau benalu. Kalau ada benalu atau parasit,
maka semua sari-sari dalam pohon itu akan dimakan oleh benalu, sehingga ranting itu lama-lama dari berbuah, lama-lama nggak punya buah. Dan untuk mengembalikan ranting ini bisa berbuah, maka parasit harus dipotong. Segala sesuatu yang bisa menghambat, mengganggu pertumbuhan kita, yang membuat kita nggak bisa lagi fokus kepada Tuhan, yang menjadi distraction dalam kehidupan kita, itu dipotong. Karakter-karakter yang membuat kita itu terus, itu membebani kita untuk kita ini maju dalam Tuhan, itu yang dipotong. Makanya orang kalau mau lebih banyak berbuah, tambah diproses sama Tuhan. Betul nggak? Makanya Bapak Ibu, kalau Anda di CG, semakin Anda diurapi Tuhan, semakin Anda itu mau dipakai untuk menghasilkan lebih banyak buah, seringkali Tuhan mengizinkan gesekan terjadi. Orang menyalah mengerti Anda diperlakukan gak adil, supaya apa? Bukan supaya Anda kepahitan lalu hancur, tidak. Tapi supaya untuk membuang sisi-sisi kesombongan, keangkuhan, kecongkakan. Karena tanpa sadar, kita ini masih punya kadar kesombongan atau kecongkakan tertentu dalam hidup kita. Dan itu gak akan pernah terungkap, terekspos sebelum kita berkonflik. Sebelum kita ketimpa masalah. Dan ketika itu terekspos, Tuhan ingin kita itu digesek supaya dibuang hal-hal yang gak berguna itu. Katakan amin. Makanya untuk berbuah prosesnya adalah kadangkala pruning, pembersihan. Supaya kita lebih banyak berbuah. Tujuan dipotong, dibersihkan itu adalah sebenarnya sederhana. Supaya ranting itu sanggup menanggung lebih banyak buah. Supaya ranting itu bisa menghasilkan lebih banyak buah. Katakan amin. Makanya Tuhan itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa. Amin saudara. Nah kebenaran keempat. Anda belajar sesuatu amin. Tujuan berbuah adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Coba kita baca ayatnya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Katakan berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ketika Anda menghasilkan buah, Tuhan dipermuliakan. Sudah ini terlalu jelas, terlalu clear. Anda ingin memuliakan nama Tuhan? Jangan jadi orang Kristen yang cuma sekedar rajin ke gereja. Tapi pastikan saudara, dari semua kasih karunia, talenta, pengurapan, anugerah atau karunia yang Tuhan investasikan dalam hidup kita, pastikan itu tidak sia-sia. Pastikan Anda gunakan itu untuk Anda bisa menghasilkan lebih banyak buah bagi kerajaan Allah. Dan ketika Anda menghasilkan lebih banyak buah atau berbuah banyak, Tuhan dipermuliakan. Bukan supaya kita menjadi terkenal, lalu kita dipuji-puji orang, disanjung-sanjung orang. No. Bukan kita tapi Tuhan. Supaya orang itu bisa lihat, Tuhan itu kok hebat ya, Tuhan itu kok dahsyat dalam kehidupan kita ya. Dan Tuhanlah yang mendapatkan kemuliaan. Kebenaran kelima. Berbuah itu berarti Anda melakukan kehendak Tuhan. Yohanes 15, coba kita baca ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan menetapkan kita untuk menghasilkan buah. Kenapa kok Tuhan ingin kita menghasilkan buah? Karena orang itu dikenal dari buahnya. Pohon itu dikenal dari buahnya. Ini pohon mangga bagus atau enggak? Kita bisa tahu ketika kita mencicipi buahnya. Kalau buahnya manis, ini pohon bagus. Tapi kalau buahnya masam, waduh, ini berarti pohon gak bagus. Jadi kita itu dikenal dari buahnya. Buah yang kita hasilkan itulah yang membedakan mana pelaku firman, mana yang cuma ngomong doang atau pinter ngomong.
Saudara, banyak orang pintar ngomong, saudara. Tapi belum tentu dia melakukan firman. Makanya kita nggak boleh terkesima sama orang yang pandai bicara. Lalu dari mana kita bisa kecap? Lihat buahnya. Katakan amin. Dua Timotius 3 ayat 1 sampai 10. Ini agak banyak ayatnya, saya bacakan pelan-pelan ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 10. Perhatikan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Gak ada yang bagus ya, keadaan manusia di akhir zaman. Nah yang paling parah di ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ini kitabnya orang Kristen, berarti ini bisa jadi orang Kristen. Banyak orang itu kelihatannya ke gereja atau beribadah saleh, agamawi, religius. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhi mereka semua. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar. Waduh luar biasa. Berarti ini orang yang suka dengerin khotbah. Namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok, iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ayat 10, saya minta kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan jadi Paulus itu ngomong begini, di akhir zaman manusia itu akan begini, gak ada yang bagus. Dan lebih parahnya, mereka itu secara lahiriah ke gereja, tapi hidupnya gak berubah. Mereka ingin diajar, suka dengar khotbah, tapi akal mereka bobrok, iman mereka gak tahan uji. Lalu Paulus ngomong begini, tetapi kamu Timotius, kamu tidak demikian. Kamu bukan hanya mengikuti ajaranku, tapi kamu mengikuti apa? Cara hidupku. Yang kedua, kamu ikuti pendirianku. Pendirian dalam hal apa? Ketika menghadapi pencobaan, godaan, Paulus itu punya pendirian diikuti sama Timotius. Imanku, ketika menghadapi berbagai macam penganiayaan, tantangan, masalah, imannya Paulus ini teguh dan itu diikuti oleh Timotius. Kesabaranku, ketika ketemu sama penderitaan, ketemu sama orang-orang yang menjahati dia, menganiaya dia, ketika ketemu doa yang gak dijawab, dikatakan Paulus ini sabar. Kasihku, ketika ketemu sama orang-orang yang sulit dikasihi. Pernah gak Anda menolong kalajengking? Kalajengking kejepit Anda mau tolong. Begitu Anda ulurkan tangan, Anda disengat. Ulurin tangan disengat. Ulurin tangan disengat. Sulit mengasihi kalajengking, betul gak? Ada orang-orang tertentu itu sulit dikasihi. Ya, Anda maksudnya mencintai, mengasihi, memperhatikan, dia malah menyerang. Nah,
Paulus itu sering ngalami begitu. Mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi. Yang terakhir, dan ketekunanku. Ketekunan di dalam apa saudara? Mengerjakan panggilannya. Ketekunan di dalam mengikuti Tuhan. Ketekunan di dalam memikul salib dan lain sebagainya. Makanya Bapak Ibu, berbuah itu lihat hidupnya. Lihat buahnya, katakan amin. Karena banyak orang di akhir zaman ini pinter ngomong, saudara. Di sosial media banyak orang bisa berbicara ini, kutip ayat, ngomong ini. Tapi kita gak kenal hidupnya seperti apa. Saudara, makanya pentingnya untuk Anda ikut CG, Bapak Ibu. Supaya Anda tidak dimuridkan oleh sosial media. Kenapa? Karena di dalam CG Anda ketemu pemimpin, Anda akan melihat hidupnya dari jarak dekat. Saudara, lebih dari 6 bulan ini kami pindah rumah. Lalu istri saya itu beli di teras bagian dalam, itu atapnya memang terbuka sih, tapi agak jauh, dia tanam 3 pohon. Ya, hijau 3 pohon, saya lupa pohon apalah. 1 bulan setelah ditanam, jadi kuning, sampai hari ini kuning. Jadi layu lah intinya. Karena apa? Ternyata harus kena matahari langsung, sinar matahari langsung. Walaupun itu terbuka tapi cahayanya nggak langsung kena. Ya sudahlah kita mikir daripada susah-susah pakai pohon asli, kita beli aja. Apa itu namanya? Artificial tree. Yaitu pohon hiasan tapi itu dari plastik. Atau dari apa? Beli. Itu juga nggak murah loh saudara. Ada harganya. Nah, Anda bisa lihat kalau di sosial media, bisa loh Anda itu melihat, waduh kok bagus ya pohonnya. Kok hijau ya, kelihatan hidup ya. Tapi kalau dideketin, plastik saudara. Makanya Anda harus ketemu sama real people, katakan amin. Orang yang memang dia itu bukan gereja yang imitasi, tapi betul-betul gereja yang betul-betul hidup asli. Karena banyak yang imitasi, Bapak Ibu. Ada banyak hamba Tuhan itu sejati, asli. Tapi juga bisa jadi ada hamba-hamba Tuhan palsu. Orang Kristen juga sama. Ada orang Kristen itu asli, genuine. Tapi juga ada juga murid-murid palsu, Bapak Ibu. Orang-orang Kristen palsu. Bagaimana cara membedakannya? Sederhana. Bukan dari pandai bicaranya, tapi dari buahnya. Katakan amin. Makanya buah itu penting. Yang terakhir saudara, yang keenam. Anda belajar sesuatu, amin. Yang kelima apa? Berbuah itu artinya kita menjadi pelaku firman. Kita melakukan kehendak Allah. Ngomong sih gampang, betul ya? Yang keenam, Tuhan ingin kita berbuah banyak. Kita baca ayat 5 lagi, sekali lagi. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, ada kata berbuah, lalu ada kata dipotong supaya lebih banyak berbuah. Lalu kata yang ketiga adalah banyak berbuah. Berarti sepertinya eskalasinya meningkat. Berarti Tuhan itu ingin kita itu betul-betul menghasilkan buah yang banyak bagi kerajaannya. Yang jadi pertanyaan, Anda itu kebun anggur yang subur, yang produktif, atau kebun anggur yang mandul? Itu yang jadi pertanyaan. Saudara itu jadi kebun anggur yang menghasilkan banyak buah bagi Tuhan, atau kebun anggur yang tidak produktif? Tuhan itu sudah menginvestasikan banyak hal. Berkat, uang, waktu, kehidupan, kasih karunia, talenta. Semua yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita itu, wajar gak sih? Kalau Tuhan itu
mencari buah dari hidup kita. Setelah Tuhan itu melimpahkan banyak hal dalam kehidupan kita. Wajar nggak? Kalau Tuhan itu menuntut buah atau mencari buah dalam kehidupan kita. Tuhan itu sudah habis-habisan menginvestasikan banyak hal dalam hidup kita. Dia berikan nyawanya, dia berikan banyak anugerah, dia berikan banyak berkat dalam hidup kita. Termasuk investasi terbesar dalam hidup kita adalah dia berikan Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Ada amin. Harusnya kita ini berbuah-buah bagi kerajaannya. Makanya saya berikan judul, bagaimana kita bisa membuat Tuhan itu puas. Tuhan itu cara berpikirnya seperti orang yang pergi mempercayakan 5 talenta kepada seseorang, 2 talenta kepada seseorang, 1 talenta kepada seseorang. Coba lihat, Tuhan itu sangat puas. Bahkan saking sukacitanya, Tuhan sama hamba yang dikasih 5 talenta sama 2 talenta, turutlah masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu ini. Saking puasnya, karena apa? Talenta yang dia investasikan dalam hamba yang pertama dan kedua, berlipat ganda. Dari 5 jadi 10, dari 2 jadi 4. Itu namanya Tuhan puas. Ada amin. Tapi Tuhan itu gusar, Tuhan itu marah, dan berkata kamu hamba yang jahat dan malas. Kalau kamu tahu, kalau kamu berkata bahwa aku ini Tuhan yang kejam, sudah seharusnya kau berikan talenta itu kepada orang yang menjalankan uang, supaya aku ketika aku datang, aku bisa datang ambil serta bunganya. Bapak Ibu, Tuhan itu sudah limpahkan kita banyak hal. Bagian kita adalah, kalau kita itu ingin membalas cintanya Tuhan, pastikan kita berbuah banyak. 1 ayat, setelah itu saya akan selesai. Coba kita buka Mazmur 116 ayat yang ke-12. Mazmur 116 ayat yang ke-12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Saudara, ini adalah ayat yang ditulis oleh pemazmur. Di dalam mazmurnya dia itu merenung-renung dan muncul sebuah pertanyaan dari hatinya. Sehingga itu dituliskan sebagai mazmur. Pertanyaan yang ada dalam hidupnya, dalam renungan hatinya adalah ini. Gimana aku bisa membalas kebajikan Tuhan dalam hidupku? Ini adalah pertanyaan orang yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena fokusnya bukan lagi dirinya sendiri. Halo, amin. Sama seperti Petrus. Petrus itu setelah dia dapat mujizat, ditolong Tuhan, dia dapat tangkapan yang banyak. Dia itu langsung tersungkur di bawah kaki Yesus sambil ngomong, aku orang berdosa. Dengan kata lain, Petrus itu sadar bahwa dirinya gak layak dapat mujizat atau gak layak dapat berkat. Tapi Tuhan tetap berkati. Kita ini harusnya sadar, kita itu sebetulnya gak layak diberkati. Kita itu gak layak dapat kebaikan Tuhan. Kita itu harusnya mati di neraka. Dan kalau hari ini Tuhan berbuat baik dalam kehidupan kita, harusnya pertanyaannya adalah, gimana ya aku ini bisa membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena semua berkatnya, semua kebaikannya, itu ada tujuan Bapak Ibu. Tujuannya adalah supaya kita jadi berkat, supaya kita ini berbuah lebih banyak. Ada amin. Apa sih? Coba, kalau Anda renungkan, gimana kita membalas kasihnya Tuhan? Bagaimana Anda membalas kasihnya Tuhan? Coba renungkan. Pernah nggak Anda tanya, Tuhan gimana aku bisa balas kasih-Mu? Kalau kita baca Alkitab, yang Tuhan mau itu cuma satu, persembahkanlah tubuhmu. Amin. Sebagai persembahan yang hidup, itulah yang Tuhan minta sebetulnya. Kenapa Tuhan itu butuh tubuh? Sederhana.
Karena untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi, Tuhan itu butuh vessel, Tuhan itu butuh alat, Tuhan itu butuh tubuh. Sehingga ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi, orang itu, manusia itu gak bisa lihat Tuhan, betul gak? Yang manusia bisa lihat itu siapa? Umatnya. Ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi, manusia yang terima pelayanan kita itu yang gak bisa lihat Tuhan, jadi bisa lihat Tuhan melalui kita. Katakan amin. Makanya yang Tuhan mau adalah satu, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Ada amin. Yesus untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi butuh tubuh. Untuk dia naik di atas kayu salib, mati bagi kita, dia butuh tubuh. Dia gak bisa datang gentayangan, begitu enggak. Makanya Tuhan itu harus turun sebagai manusia. Karena lewat tubuh kita ini vessel untuk melakukan kehendak Tuhan. Makanya ada satu ayat dalam kitab Ibrani berkata, Tuhan itu memberikan Yesus tubuh supaya Yesus itu bisa menyerahkannya menjadi penebusan bagi kita semua. Katakan amin. Begitu pula hari ini, yang Yesus minta itu adalah tubuhmu. Apa yang Anda gunakan dengan hidup Anda? Bulan ini bulan Servolution, salah satu hal yang paling sederhana yang bisa Anda lakukan adalah serahkan tubuhmu untuk jadi alat untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu, di Jakarta beberapa bulan yang lalu memutuskan ibadah kami jadi 7 kali. Karena apa? Karena kami gak bisa expand gedung kami, yaitu di LW sama di CP, di Living Word Alam Sutra dan di Tangerang. Di Jakarta Barat, yaitu Central Park Mall. Sudah gak bisa di-expand, sudah maksimum, sudah gak bisa direnov lagi untuk expand. Sudah penuh-penuh sampai nolak-nolak orang. Satu-satunya cara adalah kita nambah jam kebaktian. Memang jam kebaktian yang nambah jam kebaktian itu gak jadi solusi untuk prime time, tetap nolak orang. Tapi ini bentuk, ya sudahlah, kita gak bisa membesarkan, kita nambah jam kebaktian. Kami putuskan dari 5 kebaktian, nambah jam 7 pagi dan jam 7 malam. Untuk ini semua tergenapi, kami butuh lebih banyak usher. Kami butuh lebih banyak pelayan praise and worship, S-Pro. Demi supaya kita ini bisa melayani jiwa-jiwa, kami butuh lebih banyak tim make up. Kami butuh banyak tim multimedia. Kami butuh lebih banyak orang supaya apa? Pekerjaan Tuhan jadi maju. Katakan amin. Coba bayangkan, yang jadi asyir saya. Yang jadi pendoa syawat saya. Yang angkatin mimbar saya sendiri. Lalu saya yang jadi WL-nya juga. Lalu saya khotbah. 7 kali kebaktian. Maka Anda harus jemput saya pakai ambulans. Nggak mungkin. Pekerjaan Tuhan yang besar dikerjakan oleh satu orang Fuji Harsono itu nonsens, nggak mungkin. Butuh umat Tuhan menyerahkan tubuhnya untuk lakukan pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Tidak ada pelayanan yang nggak penting. Anda pikir asyir di ujung sana, yang jauh daripada ini, itu gak penting, itu penting Bapak Ibu. Di mata Tuhan, kalau Anda melakukan sesuatu yang hina, memberikan air kepada seorang yang hina ini, Tuhan itu take it personally, engkau melakukannya untukku, kata Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan ya. Dengan kata lain, tidak ada pelayanan yang tidak penting di hadapan Tuhan. Kalau Anda melakukan dengan segenap hati, segala sesuatu yang Anda lakukan itu Tuhan take it personally. Seperti Anda melakukannya bagi Tuhan. Ada amin? So, kalau Anda sudah diberkati, Anda dapat banyak kasih karunia dalam hidup Anda, banyak kebaikan Tuhan Anda sudah kecap, banyak talenta, bakat. Beberapa di antaramu Anda dikaruniai tubuh yang sehat, kuat. Walaupun mungkin Anda sudah berusia tapi tubuhmu kuat, sehat. Itu anugerah. Pakai itu, pakai tubuhmu untuk melayani Tuhan. Katakan amin.
Beberapa di antara Anda punya apa ya, sense of art yang tinggi, punya karunia rohani, punya bakat-bakat. Pakai itu adalah investasi Tuhan. Pakai itu untuk menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Yang jadi pertanyaan adalah, Tuhan sudah memberkati, memberikan kasih karunia, pengurapan, kemampuan, kekuatan. Pertanyaannya, kerajaan Allah diuntungkan apa dari hidup Anda? Itu yang jadi pertanyaan. Anda ingin membuat Tuhan puas? Berbuahlah banyak, jangan sedikit-sedikit. Pulang dari tempat ini, mulai langkah sederhana, sign up. Aku mau pelayanan apa? Amin? Halo, amin. Satu ayat, saya janji setelah itu selesai. Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhi bumi, taklukkan bumi, berkuasalah atas ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Mandat yang Tuhan berikan ketika pertama kali Tuhan itu memberkati manusia atau menciptakan manusia adalah be fruitful and multiply. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Kalau Anda baca ayat ini dalam bahasa Indonesia, sepenggal sepertinya Tuhan itu hanya memberikan kita kemampuan untuk beranak cucu atau menghasilkan keturunan. No, tapi kalau Anda baca dalam bahasa Inggris, pengertiannya itu jauh lebih dalam daripada sekedar Anda menghasilkan keturunan. Dalam bahasa Inggris itu be fruitful, berbuahlah, and multiply, berlipat gandalah. Katakan amin. Dan kenapa ini bukan hanya tentang menghasilkan keturunan, karena ayat selanjutnya berbunyi, penuhi bumi, taklukkan bumi, berkuasalah atas segala binatang yang ada di bumi. Berarti Tuhan itu memberikan kita kemampuan bukan hanya untuk menghasilkan keturunan saja, tapi Tuhan itu memberikan kita kemampuan untuk kita ini bisa menaklukkan bumi, menguasai bumi. Sehingga apapun yang Tuhan percayakan di tangan kita, kita itu bisa kembangkan itu. Sehingga terjadi peningkatan, terjadi pertumbuhan, dan terjadi multiplikasi atau pelipat gandaan. Katakan amin. Semua hal yang di tangan kita. Proyek pertamanya adalah Taman Eden. Manusia ditaruh di Taman Eden, perintahnya Kejadian 2 ayat 15 berkata, usahakan taman itu dan pelihara taman itu. Memelihara itu maintain. Tapi kalau mengusahakan itu berarti menggarap, mengembangkan, memajukan. Taman Eden itu taman yang sempurna indahnya. Tuhan sendiri penciptanya. Ya, deskripsi Alkitab tentang Taman Eden itu indah, ada sungai yang mengalir, pohon-pohon yang berbagai ragam jenis buah. Ya, itu ada batu-batu mulia di situ yang saya nggak bisa sebut satu-satu. Ini taman besar dan indah. Tapi diserahkan ke tangan Adam dan Hawa untuk diusahakan, digarap, dikembangkan supaya jadi lebih bagus daripada sebelumnya, jadi lebih indah daripada sebelumnya, jadi berkembang lebih besar dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lebih besar. Katakan amin. Itu kodrat Tuhan atas hidup kita. Berarti kalau Tuhan percayakan banyak gift, karunia, anugerah, kebaikan, kekuatan dalam hidup kita, kemampuan-kemampuan tertentu, bakat, talenta. Tuhan mau itu semua dipakai untuk memajukan kerajaan Allah. Sehingga apapun yang Tuhan percayakan di tanganmu, jadi berlipat ganda. Katakan amin. Saya akan melihat hari ini, ada orang-orang di sini, Anda akan jadi ketua kelompok sel, Anda akan jadi CGL. Dan di tangan Anda, CGL yang isinya awal-awal Anda mulai cuma 4 orang, tiba-tiba dalam 6 bulan ke depan, jadi 30 orang. Di tanganmu berlipat ganda, jadi maju. Katakan amin. Saya melihat di tempat ini, gara-gara Anda jadi usher,
Banyak orang jadi suka sama GMS. Datang ke GMS, diberkati menetap di GMS. Gara-gara apa? Asyarnya ramah. Ada loh orang itu, aku mau menetap di GMS. Lalu hari ini dia ketika di GMS, dia dibangun di jamaah Tuhan. Tapi awalnya pintu gerbangnya itu gara-gara ada Asyar senyum. Shalom. Lalu orang itu tanya, toiletnya di mana? Dianterin sampai di depan. Ini toiletnya. Tersentuh. Siapa bilang Asyar gak bisa memajukan gereja? Halo, amin. Gereja ini tak maju gara-gara Anda jadi pendoa. Gara-gara Anda berdoa syafaat. Setiap kali ibadah selalu ada lawatan. Saudara, pakailah apa yang Tuhan tanam dalam hidup Anda untuk memajukan kerajaan Allah dan membuat semuanya itu berbuah berlipat ganda.